Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudari yang terkasih, para romo, suster, bruder, selamat pagi berkah dalem. Suatu ketika ada seorang perempuan itu menyusuri toko pertokoan. Lalu dia melihat toko binatang peliharaan. Dia tertarik. Di situ ada seorang penjaga dan seekor anjing kecil yang menurut dia sangat lucu, cute gitu ya. Nah, lalu perempuan itu bertanya kepada sang penjaga toko, "Anjingmu menggigit tidak?" Dan sang penjaga toko itu menjawab, "Tidak." Lalu dia, perempuan ini dengan pedenya mau mengelus-elus itu apa? Ya mengelus-elus ya rasanya. Nah, mengelus-elus anjingnya itu. Dan ketika dia menyentuh kepalanya itu, anjingnya itu menggigit. Dia kaget, menarik tangannya perempuan itu, dan dia protes kepada sang penjaga toko. Katanya anjingmu enggak menggigit gitu. Dan sang penjaga toko itu menjawab, "Ya memang anjingku tidak menggigit. Lah ini, nah itu bukan anjing saya." Gitu. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, setiap dari kita itu memiliki kesan. Dan kesan itu muncul dari apa yang kita lihat. Perempuan tadi memiliki kesan bahwa anjing itu milik penjaganya. Karena melihat apa?
ada penjaga dan anjingnya di samping. Jadi otomatis dia menyimpulkan bahwa itu anjing penjaga, padahal ternyata tidak. Perjumpaan itu membawa kesan, dan kesan itu muncul karena apa yang kita lihat. Dalam kehidupan kita, pengalaman semacam ini banyak terjadi. Kita melihat sesuatu lalu memunculkan kesan, menyimpulkan sendiri. Dan itu baru terbukti ketika ada dialog. Nah, apa yang mau saya katakan? Apa kesan ibu bapak, saudari-saudara semua setelah menyambut Natal ini? Perjumpaan dengan Sang Kristus yang lahir itu membawa kesan. Dan kalau kita mau masuk ke dalam, kesan apa yang kita miliki? Kalau kesannya dengan menjadi Katolik, lalu segala permasalahan itu dihindarkan. Dengan menjadi Katolik, segala problematika kita dihapus. Dengan menjadi Katolik, semuanya dilancarkan, pekerjaan lancar, ekonomi lancar, hidup ini tidak masalah. Kalau kesan itu yang Anda punya, maaf, Anda akan kecewa. Karena apa? Sejak awal dengan menjadi Katolik tidak pernah itu dijanjikan. Tetapi yang diungkapkan sejak awal ini loh, di belakang saya. Menjadi Katolik itu mengambil jalan salib. Maka bisa jadi kita terlena dengan kesan-kesan kita. Dengan menjadi Katolik, wah, problematika lancar, masalah tidak ada. Maaf, kalau Anda masih memiliki kesan itu, Anda akan kecewa. Karena menjadi Katolik itu jalannya jalan salib. Tidak pernah sekalipun kita diungkapkan, dikatakan bahwa dengan menjadi Katolik semuanya akan lancar. Nah, lalu menghidupi jalan salib itu bagaimana, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih? Diungkapkan dalam bacaan Injil, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Sudah diungkapkan oleh Simeon. Akan ada perbantahan. Tetapi usul saya sederhana, menghidupi jalan salib ini. Ketika saya kecil, saya itu selalu diajak orang tua saya untuk berdoa, jadilah pembawa damai. Kalau tidak salah, puji syukur nomor 221. Itu usul saya mengambil jalan Katolik. Mengapa di situ? Karena di situ diungkapkan, kalau ada perpecahan, jadilah aku pembawa damai. Kalau ada yang kesepian, jadikanlah aku penghibur. Artinya apa? Menghidupi jalan salib itu kita perlu peka melihat orang-orang di sekitar kita. Nek ono sing do nesu, jadikanlah aku pembawa damai. Ora kok malah ngombyongi. Ada yang gelut malah ngububi. Ngububi apa? Menjadi provokator. Kalau ada yang kesepian, ya menjadi teman, mendatangi, menghibur. Ketika ada yang sedih, ya saya menjadi sumber kegembiraan. Kok bukan malah menjadi sumber kesedihan orang lain. Nah, itu jalan salib. Selebihnya silakan dicek, direnungkan sendiri. Tetapi menjadi Katolik, menyambut Kristus itu poinnya adalah mau merengkuh salib, yaitu Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.